Oke, selamat datang teman-teman. Di video kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Di mana di pembahasan sebelumnya saya sudah membahas di bagian menu assist, yaitu seputar training sama misteri atau OG ya. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas tentang gerbang ke-8, dan summoning base ya. Oke, dua ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk aja ya ke gerbang ke-8. Jadi teman-teman di gerbang ke-8 ini teman-teman bisa melakukan upgrade hero atau melihat positif pasifnya itu bisa ditingkatkan dari gerbang ke-8 ini teman-teman. Sifatnya bukan pasif baru ya teman-teman, tapi meningkatkan pasif yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini teman-teman biasanya untuk membuka gerbang pertama itu ada persyaratannya teman-teman. Nah, ini ya contohnya yang belum kebuka ya. Dia ini kualitinya harus mencapai epic rankingnya. Epic mudah lah ya teman-teman ya. Kemudian yang warna ungu itu teman-teman. Kemudian levelnya itu harus bintang 5. Naruto saya bintang 4 jadi belum bisa diaktifkan. Dan Warshol-nya itu harus mencapai level 25. Kalau teman-teman masih belum tahu, saya tunjukkan dulu. Tiap ninja itu ada Warshol. Nah, ini Warshol-nya ya teman-teman ya. Dia ini harus level 25, level 10, 10 sama 5. Totalnya 25 buat aktifin si gate pertama ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman udah aktif pencet kan nanti bakal kebuka nih kayak punya saya Jiraya, bakal berubah warna putih seperti ini. Nah, untuk ngebuka ke gerbang kedua kita butuh memberikan gerbang pertama itu mencapai 4 bintang gitu ya, 4 bintang ninjanya, sama total dari gerbang pertama tuh mencapai sorry, total gear-nya itu awakening-nya mencapai 10 bintang. Jadi kalau teman-teman punya gear sini ya, harus 10 level gitu ya. Kayak ini kan saya baru ada 2, tambah 1, 3, tambah 2, 5, tambah 2, 7 ya. Berarti kurang 3 level lagi. Jadi saya nanti perlu upgrade supaya gerbang keduanya bisa saya buka. Tapi teman-teman untuk buka gerbang kedua itu ada persyaratan lainnya yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi syaratnya itu dia harus gerbang pertamanya itu mencapai 4 bintang. Jadi di gerbang pertamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang ya. Jadi harus sampai minimal sini gitu ya. Untuk menaikkan tiap bintangnya ini di masing-masing gerbang tuh butuh yang namanya shard gitu ya. Butuh yang namanya kopi apa namanya ini? Duplikat ya. Duplikat eh, pecahan fragment 4 buah gitu ya. Mungkin nanti setelah 4 buah nambah gitu ya, bukan 4 lagi tapi 6 gitu ya buat ke level keduanya gitu kan. Contohnya di sini yang saya udah buka gerbangnya ini adalah si Jugo ya teman-teman ya. Saya udah berhasil buka sampai gerbang ketiga. Gerbang pertama udah max, kedua udah max. Nah, kayak ini ya contohnya teman-teman ya. Mungkin di sini bisa naikin statistiknya doang, tapi untuk yang kedua ini ada pasif yang bakal bisa ditingkatkan. Contohnya ini. Max cellularnya, pasif dia ini bakal bertambah efeknya ketika gate keduanya nih dinaikkan. Kenapa pasifnya itu bisa ditambahkan? Nah, ini pasif yang ada di sini gitu ya, teman-teman. Bisa meningkatkan pasif yang ada di sini, yang ada di bintang 5 itu. Ini dia belum bisa dapat karena belum bintang 5. Makanya tadi gate-nya itu masih belum mau dibuka karena dia belum bintang 5 gitu loh, teman-teman. Nah, ini pun sama. Ini bisa dinaikkan dari gate ya, teman-teman ya. Bukan membuka pasif baru, tetapi meningkatkan pasif yang sudah ada. Bisa jadi ngebuka pasif baru gitu ya, pasif tambahan, tapi pasifnya itu ya dari pasif bintang 5 itu. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya saya bisa membuka gerbang keempat, tapi belum bisa saya buka. Kenapa? Karena di sini ada persyaratan khusus selain meningkatkan gerbang ketiga sampai 4 bintang, saya udah sampai 5 bintang. Terus juga level jugonya harus bintang 5, dia udah bintang 7. Yang ketiga ini adalah meningkatkan Suigetsu sama Karin itu sampai epic. Sementara saya nih masih dalam proses menaikkan. Sebenarnya bisa aja saya naikkan Suigetsu sama Karin nih. Tapi saya rasa masih belum penting banget nih. Karin ini saya kan masih advantage plus 1 ya. Ini harus sampai epic sampai warna ungu. Ungu ini contohnya kayak
Orochimaru gitu. Orochimaru epic ya. Jadi nanti baru dibuka pasif get ke ratnya gitu teman-teman. Oke. Untuk gerbang ke-8 saya rasa itu aja. Ini bagus banget buat ningkatin statistik tambahan ya, basic stat utama. Ini aja juga saya bisa naik 1000 attack-nya dari gerbang ke-3, apalagi sampai gerbang ke-8 ya. Ini sangat bagus banget. Reviewnya di sini teman-teman bisa lihat untuk gerbang-gerbang yang akan dibuka nih seperti apa gitu ya, meningkatkannya. Oke. Untuk gerbang ke-8 saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang penting dia naikin pasif yang sudah ada gitu ya, pasif bintang 5, bintang 6 dan lain sebagainya dari syarat-syarat yang udah ada dan persyaratan yang lainnya gitu ya. Oke. Untuk yang kedua saya akan masuk ke summoning beast ya. Sini saya juga bingung mau bahas apa nih karena banyak banget yang harus dibahas di sini. Setidaknya saya sampaikan beberapa hal ya. Jadi untuk Manda ini nggak bisa kalian pakai. Jadi kalian kalau dapat fragmentnya kalian kan bisa kumpulin ya. Tapi nggak bisa sembarangan dipakai. Kenapa teman-teman? Di sini ada untuk nge-triggernya ya. Jadi dia tuh di-trigger ketika dia memiliki tipe listrik sebanyak 2 orang gitu ya. 2 orang terus harus ngebuka Ogi yang pertamanya gitu. Ini agak ribet karena kalian harus punya dua tipe listrik yang OG level pertamanya tuh yang paling kiri udah kebuka. Baru mandanya bisa nyerang gitu. Mandanya bisa dipakai tapi nggak bisa nyerang ketika dia nggak pakai tipe listrik gitu lah. Sama kayak kayak monyet ini ya. Dia butuh 2 tipe api. Bedanya api. Nah, di sini dapat menimbulkan serangan ke semua musuh dan menimbulkan detonate 2 stack ya kepada target ke beberapa target dan menimbulkan 20% damage kepada orang yang terkena ignition itu ya atau detonate itu. Ini single target ya teman-teman ya, single target 380% ke single target yang memiliki attack terbesar. Kalau ini dia ketika dia ada 1 slot kosong, jadi harus ada kan biasanya ada 6 ya. Ketika mati 1 tinggal 5 dia ini bisa aktif. Pasifnya ini ada di bawah ya teman. Dia menaikkan lumayan bagus juga sih ini nih. Memberikan damage sebesar 196 ke 3 hero dengan attack terbesar. Kemudian dapat mensummon ini. Jadi dia ini bakal nge-summon dan bakal menempati slot yang ada gitu ya. Kayak misalkan Kage Bunshin ya istilahnya. Kalau di Naruto, ketika Naruto ada slot kosong. Dan Spirit Turtle-nya ini punya 55% basic attack dari semua tim yang ada. Dan 15% HP. Jadi dia kayak monster gitu. Nah gitu teman-teman. Kalau yang ini tipe Earth kalau nggak salah. Ya tipe Earth. Pasifnya bisa dilihat di sini dia naikin critical rate sama critical power. Naikin critical change kalau di game lain sama critical damage. Ya, sama ngenimbulin damage juga ke mereka yang ada di depan font. Kalau rekomendasi ya saya mungkin nggak bisa bahas satu persatu karena banyak banget. Sini saya merekomendasikan 3 hero ini 1, 2, 3. Bukan karena saya yang pakai, tapi karena memang dari awal saya lihat punya potensi ini mereka bertiga. Kenapa sih mereka bertiga? Karena kalau yang lain ini kan harus tipe listrik ya, ini harus tipe api, ini tipe earth. Dan ini harus ada 1 slot kosong. Ini semuanya nih ya perlu persyaratan yang ribet. Kalau teman-teman pakai ini, Baku nih bagus banget. Kenapa bagus banget? Dia itu bisa nge-steal nih, langsung aja ke bintang 3 ya. Karena mudah banget buat dapetin bintang 3, tinggal shardnya dapet di beberapa event. Dia memberikan damage 196% ke semua musuh di saat awal dan ada kesempatan untuk nge-seal. Jadi apa namanya cakranya tuh di seal gitu ya, ditahan gitu ya. Gak bisa ulti, gak bisa naikin cakra. Tapi persentasenya cuma 20% kepada 2 target. Dan bisa keluar sebanyak 2 kali gitu ya selama game dimulai. Triggernya adalah at the start of each turn since turn 1. Dan ini cooldownnya 3 turn ya. Berarti ini keluarnya ketika turn pertama sama turn keempat ketika dia udah 3 turn. Oke, ini bagus banget karena nggak punya persyaratan yang banyak. Dia bisa nimbulin, bisa nahan ulti gitu ya. Biar musuh nggak multi.
Terus lanjut ke Gamma Bunta. Gamma Bunta juga sama ya teman-teman ya. Di sini di level satunya itu dia bakal memberikan water boss ke 4 target dan memberikan damage sekitar 142% setiap targetnya. Berkurang 10% kepada musuh yang disemburnya sama gitu ya. Jadi misalkan ini kan nyerangan 4 kali ya. Misalkan nyerangnya ke Naruto semua ke 2 kali. 2 kali Naruto, 3-nya Sasuke, keempatnya Sakura gitu ya. Nah, Naruto itu bakal menerima 10% damage lebih kecil daripada damage per ludahnya itu ya, persemburannya. Dan memiliki 20% untuk memberikan stun selama 1 turn. Ini bagus banget ya, memberikan 1 turn. Dan ini aktifnya cuma sekali aja nih, ketika dia di awal turn. Bagus banget teman-teman. Ketika dia udah naik levelnya, dia damage stunnya bakal rating stunnya bakal tambah, damage-nya juga bakal bertambah. Dia nggak punya persyaratan apapun. Kemudian yang terakhir ini Katsuyu. Katsuyu ini dia dapat menimbulkan pemulihan 115% HP di barisan terdepan. Gitu ya. Nah, ini Katsuyu ini bisa menyembuhkan HP lah istilahnya. Terus meningkatkan critical resistance ya. 10% dan damage reduction-nya 10%. Ini bagus banget teman-teman. Tapi dia kalau udah bintang mana ya? Pokoknya dia ini ketika bintangnya udah tinggi dia bakal bisa nge-heal semua aliansi gitu ya. Mulai dari sini kayaknya. Heals all allies di sini ya. Mulai di bintang 4. Jadi bisa teman-teman fokusin dari sekarang. Oke, untuk summonnya sama ada di tempat itu juga. Ini buat naikin levelnya, ini buat naikin rankingnya. Oke. Nah, untuk summonnya bisa teman-teman lakuin di sini ya. Jadi tiap hari bisa dapat 1 kali. Kalau teman-teman belinya 10 kali, di sini nggak dapat bonus apa-apa ternyata kalau beli 10 kali. Dia bisa ngebuka ini aja, dapat ini. Oke. Untuk di line up sendiri, teman-teman cuman bisa pakai 3 ya teman-teman ya. Teman-teman cuman bisa pakai 3 di bisnya nih. Jadi silahkan pilih 3 yang menurut teman-teman bagus. Kalau teman-teman pakai tipe listriknya lebih dari 2 ya nggak apa-apa pakai Manda gitu ya. Cuman kalau lihat dari skill dan pasifnya tuh saya kurang suka, saya lebih suka ketiga hero ini gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka di animenya sama Manda atau sama hero-hero lainnya kayak Salamander gitu kan, sama hero-hero yang ada di Pain gitu, ya nggak apa-apa teman-teman pakai itu. Cuman ya efeknya mungkin nggak terlalu bagus ya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi di sini kan ada tipe Thunder ya. Jadi teman-teman bisa pakai juga sebenarnya pakai Manda. Tapi kalau pakai yang lainnya kayak monyet gitu, itu nggak akan bisa keluar teman-teman. Monyet atau yang tipe api butuh 2 gitu, itu nggak bisa keluar. Gitu ya. Mungkin gitu aja teman-teman ya pembahasan di video kali ini. Saya akan bahas untuk item-item lainnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.